Pagi itu, suasana dunia hiburan tanah air mendadak gaduh. Sebuah potongan suara berdurasi 38 menit yang diduga berasal dari artis kontroversial Nikita Mirzani bocor ke publik. Rekaman tersebut berisi pembicaraan rahasia antara Nikita dan seorang tokoh penting dari dunia politik yang tak disebutkan namanya. Isi rekaman itu langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, media mainstream, hingga grup-grup WhatsApp selebriti. Awalnya, banyak yang mengira itu hanyalah hoaks. Namun suara dalam rekaman tersebut terdengar sangat jelas, dengan gaya bicara dan intonasi khas Nikita yang tak mungkin ditiru. Ia berbicara tanpa sensor, mengungkap skandal besar yang melibatkan pejabat, artis, hingga pengusaha ternama. Dalam rekaman itu, ia juga menyebutkan beberapa transaksi gelap dan strategi pembungkaman media. Tak butuh waktu lama, hashtag tagar rekaman Nikmir langsung trending di X, dulu Twitter. Netizen pun mulai mengulik siapa saja pihak yang disebutkan dalam rekaman tersebut. Nama-nama besar bermunculan, termasuk inisial yang langsung mengarah pada tokoh-tokoh berpengaruh. Sejumlah publik figur terlihat mulai membatasi komentar mereka di media sosial. Sementara itu, Nikita sendiri justru terlihat santai. Ia mengunggah story di Instagram sambil tersenyum, menuliskan caption, "Akhirnya pecah telur juga. Tunggu babak selanjutnya." Unggahannya itu seperti bensin yang disiram ke api. Netizen semakin panas dan media mulai mengejar-ngejar konfirmasi dari pihak terkait. Dalam waktu singkat, beberapa tokoh langsung mengadakan konferensi pers membantah isi rekaman tersebut. Namun publik sudah terlanjur mempercayai bahwa ada yang sedang disembunyikan. Kredibilitas mereka runtuh di mata masyarakat. Belum lagi, seorang mantan wartawan investigasi mengaku memiliki bukti yang menguatkan isi rekaman tersebut. Situasi ini menjadi kacau. Nikita seolah membuka kotak Pandora yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh elit tertentu. Di berbagai podcast dan acara gosip, para analis mulai membahas kemungkinan-kemungkinan yang lebih serius. Bahkan ada yang menyebut ini bisa menjadi ledakan politik selebriti terbesar sepanjang sejarah. Di tengah hebohnya pemberitaan, pihak berwajib ikut turun tangan. Kepolisian mulai menyelidiki siapa yang membocorkan rekaman tersebut. Namun publik justru menganggap bahwa ini hanyalah upaya pengalihan isu. Mereka mendesak agar semua nama yang disebutkan Nikita diselidiki tuntas. Di sisi lain, para penggemar Nikita justru memujinya habis-habisan. Mereka menganggap Nikita adalah satu-satunya selebriti yang berani membuka kedok para penjahat berdasi. Tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai pahlawan digital karena berani membongkar kebenaran. Namun bagi sebagian orang, apa yang dilakukan Nikita adalah tindakan nekat. Ia telah menyerang terlalu banyak pihak kuat. Orang-orang terdekatnya mulai merasa cemas. "Nik, kamu yakin mau lawan semua ini sendirian?" tanya manajernya saat itu. Tapi Nikita hanya tersenyum dingin dan berkata, "Aku udah lama siap." Setelah rekaman tersebar, satu persatu tokoh yang disebut mulai terkena imbas. Seorang pengusaha properti besar mendadak dicinduk KPK, diduga terkait aliran dana gelap yang disebut dalam rekaman. Media pun mulai menghubungkan kasus itu dengan pengakuan Nikita. Seorang politisi terkenal yang biasanya vokal di media mendadak bungkam. Akun media sosialnya hilang, semua unggahan dihapus. Netizen pun curiga, dan mulai mengaitkan sikap diamnya dengan keterlibatan dalam isi rekaman. Salah satu nama selebriti senior yang disebut ikut bermain proyek APBN, buru-buru membuat klarifikasi. Tapi justru membuat publik makin curiga. Klarifikasinya dianggap mengambang dan tidak menjawab inti masalah. Beberapa kontrak iklan para artis yang terseret mulai dicabut. Sponsor-sponsor besar menarik diri demi menjaga reputasi. Dunia hiburan pun gempar, karena dampaknya makin luas. Nikita tetap santai. Dalam podcast terbarunya, ia hanya berkata, "Baru juga pembuka. Masih ada volume 2. Kalimat itu membuat publik bersiap untuk ledakan berikutnya. Pengacara dari salah satu pihak yang disebut menggugat Nikita atas pencemaran nama baik. Namun masyarakat melihatnya sebagai bentuk panik. Bahkan beberapa tokoh masyarakat mendukung Nikita dan menuntut transparansi hukum. Di balik layar, beberapa stasiun TV mulai membatalkan undangan untuk para nama-nama yang disebut. Dunia selebriti jadi hening. Banyak yang takut terseret karena punya koneksi dengan pihak-pihak tersebut. Seorang mantan ajudan pejabat ikut bicara dan memperkuat pernyataan Nikita. Ia menyebut rekaman itu valid dan menyimpan data pendukung. Media pun mulai menelusuri lebih jauh. Di tengah gemuruh itu,
muncul desakan agar dibentuk tim independen untuk menyelidiki semua isi rekaman. Desakan datang dari kalangan aktivis dan akademisi. Nikita hanya tersenyum. Ia tahu badai baru saja dimulai, dan ini baru permukaan. Ia tak akan mundur, justru semakin siap mengungkap semuanya. Kabar demi kabar mulai berguguran. Seorang pejabat kementerian yang selama ini dikenal bersih tiba-tiba mengundurkan diri. Tak lama, muncul laporan dugaan gratifikasi seperti yang disebut dalam rekaman Nikita. Media massa segera menurunkan laporan khusus. Salah satu presenter TV yang ikut disebut dalam rekaman juga mendapat tekanan. Acara yang dipandunya mendadak dihentikan. Netizen ramai-ramai menyerbu akun pribadinya, menuntut klarifikasi yang tak kunjung datang. Para tokoh yang dulu terlihat percaya diri mulai terlihat gelisah. Beberapa bahkan menyewa bodyguard tambahan. Mereka sadar, publik sekarang sedang menyorot mereka lebih tajam dari sebelumnya. Tak hanya individu, beberapa perusahaan besar pun mulai diperiksa. Terbongkar adanya keterlibatan dalam pencucian uang melalui proyek fiktif, yang juga disinggung Nikita di rekaman itu. Pemerintah pun didesak turun tangan lebih tegas. Nikita kembali muncul di podcast-nya. Ia menegaskan bahwa ia punya bukti pendukung, bukan hanya sekadar suara. Kalau kalian pikir aku cuma bacot, salah besar. Aku simpan semuanya di tempat yang aman, ucapnya tenang. Sebuah LSM anti korupsi menyatakan dukungan terhadap Nikita. Mereka bahkan siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Langkah ini membuat Nikita tidak lagi sendirian dalam medan pertempuran besar ini. Namun ancaman mulai berdatangan. Orang-orang tak dikenal mengikuti mobil Nikita. Beberapa teman dekatnya mulai menjaga jarak karena takut terseret masalah hukum yang lebih serius. Manajernya sempat panik dan menyarankan Nikita untuk mundur. Tapi ia tetap tegas, kalau aku mundur, artinya semua yang sudah berani speak up akan takut. Aku nggak mau begitu. Polisi mulai membuka penyelidikan baru terhadap beberapa nama yang disebut. Publik menyambut positif, tapi tetap skeptis apakah semua ini akan benar-benar tuntas tanpa ada yang dikorbankan sebagai kambing hitam. Sementara itu, Nikita menyimpan rekaman lanjutan yang belum ia sebarkan. Isinya jauh lebih berat, dan ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan lawan terbesarnya. Tepat seminggu setelah rekaman pertama viral, Nikita kembali mengguncang publik. Lewat siaran langsung di Instagram, ia memutar cuplikan rekaman kedua. Kali ini lebih serius, melibatkan percakapan antara dua pejabat tinggi negara soal manipulasi proyek nasional. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara seorang laki-laki membahas, bagi-bagi proyek, dengan seseorang yang diduga seorang selebriti ternama. Netizen langsung menebak-nebak siapa sosok-sosok di balik suara tersebut, dan siapa lagi yang akan tumbang setelah ini. Media langsung panik. Beberapa stasiun televisi memilih untuk tidak menayangkan kabar tersebut. Tapi media digital dan sosial media sudah meledak lebih dulu. Potongan rekaman dibagikan jutaan kali dalam waktu 3 jam. Seorang mantan menteri yang kini menjadi pengusaha turut disebut dalam rekaman kedua. Tak lama, ia memberikan pernyataan resmi yang justru memperkuat dugaan publik bahwa ia memang terlibat. Banyak yang menilai klarifikasinya terlalu defensif. Kepolisian akhirnya memanggil Nikita untuk dimintai keterangan. Tapi sebelum pergi, ia berkata ke awak media, "Kalau aku ditahan, artinya memang mereka takut. Tapi ingat, aku bukan satu-satunya yang pegang data ini." Pendukung Nikita semakin banyak. Mereka turun ke jalan, menggelar aksi damai dengan spanduk bertuliskan, "Bongkar semua, NIK." Mereka menganggap Nikita sebagai simbol keberanian melawan sistem rusak. Namun pihak-pihak yang merasa terancam mulai menyerang balik. Mereka menyebarkan isu pribadi tentang masa lalu Nikita. Gosip lama kembali diungkit untuk merusak citranya di mata publik. Nikita hanya tertawa di salah satu wawancara, "Silakan bawa semua kesalahan masa laluku. Tapi yang kuungkap sekarang, menyangkut masa depan banyak orang. Aku nggak akan berhenti." Lembaga anti korupsi internasional mulai menaruh perhatian. Ada kemungkinan kasus ini membuka jalur kerjasama investigasi lintas negara. Nikita mulai mendapat perlindungan dari lembaga hukum tertentu. Dunia selebriti kini terpecah dua, mereka yang diam demi aman, dan mereka yang diam-diam mendukung Nikita dari belakang. Tapi satu hal pasti, rekaman ketiga disebut akan lebih dahsyat, dan sedang menunggu waktunya. Setelah rekaman kedua meledak, tekanan terhadap Nikita datang bukan hanya dari luar, melainkan juga dari orang-orang terdekat. Seorang asisten lamanya tiba-tiba muncul di media, mengaku dipaksa Nikita untuk membuat rekaman palsu.
Pernyataan itu langsung memicu kehebohan baru. Media-media yang sebelumnya memuji Nikita, mulai berbalik. Judul-judul berita menjadi sinis, apakah semua hanya settingan, drama atau fakta? Netizen terpecah dua, sebagian tetap percaya, sebagian mulai ragu. Tapi Nikita tak tinggal diam. Ia merilis bukti bahwa pernyataan sang asisten adalah hasil tekanan dari oknum tertentu. Ada video CCTV dan rekaman lain yang memperlihatkan si asisten menerima amplop dari seseorang yang wajahnya ditutupi masker. Kondisi ini membuat suasana makin panas. Nikita kini sadar, musuh sebenarnya bukan hanya orang-orang yang disebut di rekaman, tapi juga para pengkhianat di lingkaran kecilnya sendiri. Ia pun mulai menyeleksi kembali siapa yang benar-benar bisa ia percaya. Seorang rekan artis yang selama ini dikenal kalem, tiba-tiba membela Nikita secara terbuka. Ia menyebut bahwa Nikita pernah menyelamatkan dirinya dari jebakan serupa di masa lalu. Kesaksian ini menjadi angin segar bagi Nikita. Namun bahaya makin nyata. Rumah ibunya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Polisi datang, tapi seperti biasa, tidak menemukan pelaku. Ini peringatan, kata Nikita pada manajernya. Tapi aku nggak takut. Sementara itu, pemerintah mulai dibuat tidak nyaman. Beberapa pihak di DPR mulai mendesak pembentukan tim pencari fakta independen. Mereka takut jika dibiarkan, kasus ini bisa jadi bola liar yang menghancurkan banyak institusi. Di dunia hiburan, jadwal tayang beberapa artis yang terseret mulai dihentikan. Sponsor besar mulai mempertimbangkan ulang kerja sama mereka. Efek domino dari isi rekaman itu benar-benar terasa. Nikita sadar, semakin dalam ia masuk, semakin besar risiko yang ia hadapi. Tapi di balik rasa lelahnya, ia juga merasa semakin kuat. Ini bukan soal aku lagi. Ini soal semua orang yang selama ini dibungkam, ucapnya dalam video singkat. Ia pun mengumumkan, rekaman ketiga akan dirilis dalam waktu 3 hari. Kali ini, katanya, tidak hanya suara yang akan berbicara, tapi juga wajah. Dan publik bersiap, karena yang akan tumbang selanjutnya mungkin bukan hanya individu, tapi juga lembaga besar. 3 hari berlalu, dan publik menanti dengan napas tertahan. Malam itu, Nikita mengunggah video berdurasi 12 menit berjudul, Kebenaran Tidak Bisa Dibungkam. Isinya adalah rekaman visual, rekaman CCTV dan video call, yang memperlihatkan transaksi dan negosiasi antara pejabat, artis, dan pengusaha. Wajah-wajah yang selama ini hanya disebut lewat inisial kini terpampang jelas. Publik geger. Video itu memperlihatkan pertemuan diam-diam di sebuah villa mewah, lengkap dengan bukti transfer, tumpukan uang tunai, dan percakapan tentang proyek fiktif bernilai triliunan. Seorang mantan menteri, 2 artis sinetron terkenal, dan 1 komisaris BUMN langsung trending karena terlihat jelas dalam video. Netizen menyimpulkan, ini bukan sekadar gosip, ini bukti nyata. Seketika itu pula, semua orang yang terlibat membatasi akun media sosial mereka. KPK langsung menggelar konferensi pers darurat. Mereka tak bisa lagi menutup mata. Dalam pernyataannya, mereka menyebut video itu sebagai bahan awal investigasi, dan berjanji akan melakukan pemeriksaan terbuka. Tapi publik sudah terlanjur skeptis. Pemerintah mulai terguncang. Beberapa lembaga negara mengeluarkan pernyataan berjarak, seakan mencoba menjaga nama baik. Presiden sendiri dikabarkan menggelar rapat tertutup yang membahas dampak politis dari rekaman Nikmir. Tapi efek terbesarnya terjadi di dunia hiburan. Beberapa bintang film yang muncul dalam video langsung dicoret dari daftar pemain. Tayangan mereka dihentikan. Bahkan, 2 rumah produksi besar menyatakan bangkrut karena ditinggal investor. Ancaman terhadap Nikita makin nyata. Ia menerima telepon gelap, kiriman bunga duka ke rumahnya, hingga akun media sosialnya terus diretas. Namun Nikita tetap muncul setiap hari di Instagram dengan wajah tenang. Saya tidak takut, karena saya bukan sendiri lagi. Kalian semua ada di belakang saya, katanya pada live malam itu, yang ditonton lebih dari 6 juta orang secara real-time. Di kolom komentar, ribuan dukungan membanjiri. Namun di balik layar, pihak-pihak yang merasa terancam tengah menyiapkan serangan balik. Mereka menyusun strategi hukum dan media untuk menjatuhkan Nikita secara perlahan. Beberapa pengacara top mulai bergerak. Rekaman ketiga ini jadi titik balik. Tidak hanya menjatuhkan nama-nama besar, tapi juga mengubah cara pandang publik. Kini semua orang sadar, satu suara bisa mengguncang banyak hal, termasuk sistem yang selama ini dianggap tak tersentuh.
Setelah rekaman ketiga dirilis, situasi berubah drastis. Kali ini, bukan Nikita yang menyerang, tapi para pihak yang merasa terpojok. Mereka menggandeng firma hukum papan atas dan melayangkan gugatan balik terhadap Nikita senilai 100 miliar atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi ilegal. Media yang sebelumnya memuji keberaniannya, kini mulai berubah sikap. Beberapa portal berita tiba-tiba menurunkan artikel-artikel lama yang membahas masa lalu Nikita, pernikahan gagal, kasus hukum, hingga perselisihan dengan artis lain. Publik pun mulai digiring untuk meragukan integritasnya. Tak hanya itu, akun Nikita sempat dinonaktifkan selama beberapa jam. Ia pun curiga ada campur tangan pihak besar. Untungnya, netizen yang solid membela dan melaporkan akun-akun yang menyebar fitnah. Tagar Savenikmir menjadi trending lagi. Beberapa selebriti yang sebelumnya diam, kini muncul untuk menyerang Nikita secara halus. Mereka membuat konten sindiran, podcast penuh nyinyiran, dan unggahan ambigu yang mencoba merusak citra Nikita di mata publik. Namun Nikita tak tinggal diam. Ia menggandeng pengacara senior yang pernah menangani kasus besar lintas negara. Ia juga memperkuat sistem keamanannya, menyimpan semua bukti di server terenkripsi luar negeri. Kalau aku sampai hilang, semuanya akan tetap keluar, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif. Di luar dugaan, ada seorang whistleblower baru yang muncul. Ia adalah mantan staf khusus kementerian yang membenarkan isi rekaman Nikita. Ia membawa bukti tambahan, dan perlahan, dukungan publik kembali ke pihak Nikita. Namun situasi mental Nikita mulai tertekan. Ia jarang tidur, makan tak teratur, dan sering mendapat ancaman fisik. Ibunya pun jatuh sakit karena stres, melihat putrinya terus diincar banyak pihak kuat. Beberapa sahabat dekat mulai mundur. Mereka takut diseret ke dalam pusaran konflik besar ini. Nikita pun menyadari, jalan yang ia pilih benar-benar sepi dan berbahaya. Tapi tekadnya tak surut. Kalau aku berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Sementara itu, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan atas dua tokoh yang wajahnya muncul di video. Keputusan ini menjadi kemenangan kecil bagi Nikita, meski pertempuran masih jauh dari selesai. Rekaman keempat disebut-sebut jauh lebih mengerikan. Bukan hanya soal korupsi dan kolusi, tapi juga mengandung skandal pribadi dan strategi pembunuhan karakter. Dan publik kini menunggu, apakah Nikita akan berani merilisnya. Hari itu, seluruh media bersiaga. Nikita mengunggah sebuah poster hitam bertuliskan, rekaman keempat, bukan sekadar korupsi. Dalam waktu singkat, publik gempar. Banyak yang berspekulasi, rekaman ini akan menjadi pukulan telak, bukan hanya ke politik, tapi juga ke moral para tokoh. Rekaman berdurasi 22 menit itu diunggah ke kanal YouTube pribadinya. Isinya memuat percakapan tentang hubungan gelap antara seorang petinggi negara dan selebriti yang selama ini dikenal religius. Di dalamnya juga terdapat pembicaraan soal pengamanan citra, menggunakan buzzer dan media bayaran. Video itu seperti bom waktu. Dalam satu malam, views-nya tembus 18 juta. Netizen langsung menyerbu akun orang-orang yang disebut. Komentar penuh caci maki, sindiran, dan permintaan klarifikasi membanjiri unggahan mereka. Salah satu tokoh yang wajahnya terlihat jelas dalam video langsung menutup kolom komentarnya. Tak lama kemudian, ia merilis pernyataan bahwa video tersebut adalah hasil deepfake dan fitnah keji. Namun netizen sudah terlanjur yakin bahwa semuanya asli. Skandal itu merembet ke lingkaran keluarga. Istri salah satu tokoh yang disebut langsung menggugat cerai. Anak-anaknya menjadi korban perundungan digital. Situasi menjadi semakin panas dan tak terkendali. Pihak kepolisian terpaksa membuka jalur forensik digital untuk membuktikan keaslian video. Sementara itu, Nikita kembali diserang. Kali ini, bukan lewat hukum, melainkan lewat kehidupan pribadinya yang dibeberkan oleh akun-akun anonim. Foto-foto masa lalunya disebar ulang, termasuk momen saat ia berada dalam kondisi terpuruk. Tapi Nikita malah memanfaatkan itu sebagai bahan edukasi publik. Aku memang punya masa lalu. Tapi aku nggak korupsi, nggak munafik, katanya tegas. Rekaman keempat ini bukan hanya menumbangkan nama besar, tapi juga membuka diskusi besar soal moral palsu yang selama ini dipertontonkan ke publik. Banyak tokoh masyarakat yang selama ini dianggap panutan, kini justru terlihat munafik. Lembaga-lembaga agama ikut bersuara. Mereka mendesak agar semua pihak yang terbukti bersalah meminta maaf secara terbuka. Tapi sebagian lagi memilih diam,
takut terseret karena punya hubungan dekat dengan para pelaku. Nikita tahu, apa yang ia lakukan sekarang sudah melewati titik aman. Tapi ia tak berniat berhenti. Selama masyarakat terus ditipu oleh citra palsu, aku akan terus bicara, ucapnya. Rekaman kelima disebut-sebut sudah siap, dan kali ini menyentuh lembaga tertinggi negara. Rekaman kelima akhirnya dirilis. Kali ini, lebih pendek, hanya 9 menit. Namun isinya langsung membuat gempar seluruh negeri. Dalam rekaman itu terdengar suara dua tokoh dari lembaga tinggi negara, membahas strategi pembungkaman kasus besar yang melibatkan aliran dana ilegal ke luar negeri. Yang mengejutkan, mereka juga menyebut beberapa nama hakim, jaksa, dan pimpinan lembaga yang sudah diamankan. Isi rekaman ini langsung mengarah pada dugaan kolusi di tingkat tertinggi pemerintahan. Publik mendadak membisu, sadar bahwa yang disentuh kini bukan lagi tokoh hiburan, melainkan puncak kekuasaan. Presiden dipaksa angkat bicara. Dalam pidato singkat, ia menyatakan bahwa negara menjunjung tinggi keterbukaan dan kebenaran, serta tidak akan melindungi pihak manapun jika terbukti bersalah. Tapi publik masih skeptis. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan hanya pernyataan. Media asing mulai meliput kasus ini. Beberapa menyebut Nikita sebagai whistleblower paling berani di Asia Tenggara. CNN dan BBC menurunkan artikel panjang soal skandal rekaman Nick Mir, menyebutnya sebagai tsunami kepercayaan publik. Di sisi lain, tekanan terhadap Nikita makin keras. Ia mendapat panggilan dari lembaga-lembaga tinggi negara. Beberapa memintanya menyerahkan semua bukti. Nikita menolak, "Saya bukan alat tawar-menawar. Kalau mau, proses hukum harus terbuka," katanya lantang. Beberapa pendukung Nikita mulai khawatir keselamatannya. Ada yang menyarankan ia pergi ke luar negeri untuk perlindungan. Tapi Nikita bersikukuh tinggal di tanah air. "Kalau aku pergi, mereka menang," ucapnya kepada timnya. Sementara itu, demonstrasi besar-besaran digelar oleh mahasiswa dan aktivis. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Hukum bukan untuk orang kecil saja." Aksi itu menyebar ke berbagai kota besar, dan tekanan publik semakin tak terbendung. Lembaga-lembaga negara mulai goyah. Beberapa pejabat tinggi mengundurkan diri diam-diam. Dalam surat pengunduran dirinya, salah satu dari mereka menyebutkan tekanan moral dan hilangnya kepercayaan publik sebagai alasan. Nikita mengunggah sebuah video singkat di Instagram. Ia hanya duduk diam, lalu berkata, "Yang paling kalian takuti bukan aku, tapi kebenaran." Video itu ditonton lebih dari 10 juta kali hanya dalam 2 jam. Kini semua orang tahu, apa yang dimulai dari satu rekaman suara, telah menjatuhkan nama-nama besar, membuka skandal tingkat nasional, dan menggetarkan pilar-pilar kekuasaan. Tapi cerita ini belum selesai, rekaman ke-6 dikabarkan akan menjadi akhir sekaligus ledakan pamungkas. Rekaman ke-6 dirilis tanpa peringatan. Tidak ada teaser, tidak ada pengumuman. Tiba-tiba saja muncul di kanal YouTube Nikita, berjudul sederhana, "Titik Akhir". Durasi video itu 15 menit, tapi isinya seperti palu godam terakhir yang menghantam wajah sistem. Video itu memuat pertemuan rahasia antara tokoh-tokoh penting dari berbagai lembaga negara, termasuk militer, hukum, dan ekonomi. Mereka terlihat membahas cara mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk menyuap media, menekan aktivis, dan bahkan memanipulasi hasil pemilu. Yang lebih mengejutkan, dalam video itu juga terdapat momen ketika salah satu petinggi menyebut nama Nikita. "Kalau perempuan itu terus buka suara, semua bisa jatuh. Kita harus cari celah untuk membungkamnya," kata pria bertubuh besar dalam rekaman tersebut. Publik terdiam. Nyawa Nikita ternyata memang benar-benar di ujung tanduk. Tak butuh waktu lama, dunia langsung geger. Organisasi HAM internasional turun tangan. Mereka meminta perlindungan resmi bagi Nikita dan menyebutnya sebagai pembela kebenaran paling berani. Pemerintah Indonesia pun tak bisa lagi diam. Sidang darurat digelar di DPR. Beberapa tokoh besar ditahan untuk dimintai keterangan. Investigasi resmi dimulai. Tapi, masyarakat tetap menekan agar prosesnya tak hanya seremonial. Ratusan ribu rakyat turun ke jalan. Mereka membawa poster bergambar Nikita dengan tulisan, "Kami bersamamu." Sementara itu, Nikita menghilang dari publik. Beberapa orang menyebut ia diamankan oleh tim independen. Ada yang bilang ia pergi ke luar negeri, ada pula yang meyakini ia sembunyi di lokasi rahasia. Namun satu hal pasti, rekamannya terus bekerja meski ia menghilang. 3 bulan kemudian, sidang besar digelar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah,
pejabat tinggi negara, selebriti, dan pengusaha diproses secara bersamaan atas dasar bukti dari satu orang, Nikita Mirzani. Fakta-fakta mengerikan terungkap, uang triliunan, skenario politik kotor, dan rencana pembungkaman semua terbuka di ruang sidang. Nikita muncul kembali di akhir tahun. Dalam wawancara eksklusif, ia berkata, "Aku bukan orang suci. Tapi aku tahu mana yang salah, dan aku tidak bisa pura-pura diam." Wawancara itu ditonton lebih dari 100 juta kali dalam sepekan. Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan individu, tapi dengan tumbangnya sistem busuk yang selama ini tak tersentuh. Nikita bukan lagi sekadar selebriti kontroversial. Ia menjadi simbol keberanian, kejujuran, dan perlawanan. Dan satu pesan terakhir tertulis di akhir video. Kalau suara kecil bisa meruntuhkan kekuasaan besar, bayangkan jika semua kita bersuara. Terima kasih telah menonton kisah penuh keberanian ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Suaramu penting. Gunakan dengan bijak.